pagi hari ini kita akan bicara tentang teori pengambilan keputusan, khususnya dalam diagram keputusan ya. Nah, diagram keputusan ini sering disebut juga dengan decision tree ya, mirip pohon ya, pohon keputusan ya. Jadi bagaimana sih suatu perusahaan dia membuat keputusan ya. Nah, biasanya kalau dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah yang harus diambil ya, ada langkah-langkah yang lebih mudahkan dia buat dalam bentuk diagram atau dia buat dalam bentuk diagram supaya memudahkan ya. Nah, ini kita bicara tentang diagram keputusannya atau decision tree ya. Nah, dalam pengambilan keputusan pertama kita harus pahami situasi dari keputusan itu sendiri ya. Nah, situasi dari keputusan itu di mana ada banyak kumpulan alternatif ya dalam pengambilan, jadi ada alternatif keputusan yang bisa diambil. Nah, kemudian di situ juga ada kumpulan keadaan tak pasti ya, ada kumpulan keadaan tidak pasti ya. Jadi perlu kita pahami ada dua, pertama kumpulan alternatif. Kumpulan alternatif itu dalam pengambilan keputusan biasanya disimbolkan dengan kotak ya, kotak segi empat ini, katakanlah ini ya. Nah, kemudian ada kumpulan keadaan tak pasti. Kalau tak pasti, apakah ya atau tidak, benar atau salah, nah ini biasanya disimbolkan dengan lingkaran ini ya, seperti ini. Nah, setelah kita memahami tentang kumpulan alternatif dan kumpulan keadaan tak pasti ini, kemudian kita perlu membuat yang namanya diagram keputusan ya. Nah, diagram keputusan itu sendiri adalah rangkaian kronologis tentang keadaan apa yang mungkin terjadi untuk tiap alternatif keputusan. Jadi sekali lagi, rangkaian kronologis tentang keadaan apa yang mungkin terjadi untuk tiap alternatif keputusan. Nah, ini kita perlu membedakan notasi diagram keputusan ya. Jadi pertama, saat dimana dipilih salah satu alternatif yang tersedia, memiliki kendali dalam bertindak, dan punya kekuasaan memilih ya. Kemudian berikutnya saat kemunculan kejadian tak pasti ya. Saat kemunculan kejadian tak pasti yang akan menentukan hasil dari alternatif tersebut. Di luar diri kita yang menentukan. Nah, ini notasi yang digunakan ya, seperti yang saya sudah sampaikan. Kalau ini kotak seperti ini itu dikatakan simpul keputusan ya. Jadi simpul keputusan ini kotak simbolnya ini. Kemudian kalau simpul kejadian yang tidak pasti simbolnya dalam bentuk lingkaran seperti ini ya, supaya kita bisa paham ya. Jadi sekali lagi ini simpul keputusan, yang ini adalah simpul kejadian tak pasti. Nah, contohnya misalnya kalau kita memain lotre ya, kita memain lotre untuk dua permainan ya, ada permainan uang, maksudnya permainan mata uang ya. Jadi mata uang itu kita lempar, kemudian kita ingin terka apakah dapat angka atau gambar ya. Jadi kalau kita lihat mata uang ya, kita lempar kan dia dari sisi kiri dan kanan ya. Kemudian ada permainan dadu ya. Kalau dadu kan itu ada 6 alternatif ya yang bisa keluar ya. Nah, cara menggambarkan model pilihan permainan dengan menggunakan simpul keputusan kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi ini simpul keputusannya ya, simpul keputusan. Kemudian ini kan pilihan ya, simpul keputusan itu merupakan pilihan. Jadi apakah kita mau main lotre mata uang? Yang kedua, alternatif yang kedua adalah main lotre dengan dadu, atau kita tidak main sama sekali kedua-duanya ya. Jadi ada 3 pilihan ya. Apakah kita main lotre dengan mata uang,
kita main lotre dengan dadu atau kita tidak main sama sekali ya. Nah, itu merupakan simpul keputusan ya, atau pilihan atau alternatif ya. Nah, ini setelah itu kita gambarkan simpul kejadian yang tidak pasti ya. Nah, setelah tadi kita gambarkan kejadian yang tidak pasti ya. Jadi kejadian tidak pasti tentang main lotre dengan mata uang dan main lotre dengan dadu ya. Nah, simpul kejadian tak pasti seperti ini ya. Nah, kalau mata uang kan pilihannya ada dua ya. Kita mungkin bisa dapat angka gambar dan angka ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita lempar mata uang tersebut, kita akan dapatkan dua kemungkinan ya, apakah gambar atau angka ya. Nah, ini merupakan kejadian yang tidak pasti ya. Jadi 10 kali kita lempar, bisa aja 10-10-nya itu keluar gambar, atau bisa aja keluarnya angka, atau bisa aja gambar 5 kali, angka 5 kali dari 10 lemparan ya. Jadi ini merupakan kejadian yang tidak pasti ya. Nah, sekarang kita lihat kalau permainan dengan dadu ya. Nah, kalau permainan dengan dadu, kejadian tidak pastinya ada 6 ya. Apakah akan muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6 ya. Ya, dalam sekali kita lempar ya. Nah, ini merupakan kejadian tidak pasti ya. Nah, dalam membuat diagram keputusan, kita menggabungkan kedua jenis diagram tadi ya. Jadi jenis diagram alternatif dan kejadian tidak pasti ya. Ini misalnya harga permainan lotre itu Rp1.000 ya, kalau kita main itu. Nah, apabila kita bermain lotre dengan mata uang, jadi ketentuannya kalau kita dapat gambar berarti kita dianggap menang ya, kita dapat uang 1.000. Jadi kita dapat uang 2.000 ya. Tapi kalau kita dapat angka, kita tidak dapat apa-apa ya. Nah, dari ini kita sebenarnya bisa buatkan diagram yang tadi ya. Jadi ingat ya, untuk mau masuk dalam permainan ini kita kontribusinya Rp1.000. Jadi sekali lagi kalau kita, kan kejadiannya ada dua. Apabila kejadian itu kita lempar mata uang itu, kita dapat angka, kita dapat gambar, maka kita dapat 2.000, dan kalau kita dapat angka, kita tidak dapat apa-apa ya. Nah, kalau permainan dadu seperti yang tadi, kita kontribusi 1.000. Nah, di sini dia tentukan apabila kita dapat angka 1 atau mata 1, berarti kita dapat Rp1.000. Kalau kita dapat angka 2, kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita lemparan itu dapat angka 3, kita dapat 2.000. Kalau kita dapat angka 4 dan 5, kita tidak dapat apa-apa, dan kalau kita dapat angka 6, kita dapat 3.000 ya. Jadi ini ketentuan misalnya ya. Suatu permainan angka dan dadu ya. Nah, kita bisa lihat contoh diagram keputusannya ya. Nah, ya di sini dijelaskan seperti tadi ya, di gambar gabungan ya dari yang tadi ya. Jadi sekali lagi kalau kita main mata uang, kita dapat, kalau kita lempar itu kita dapat 2.000, kalau dapat gambar, kalau kita angka kita tidak dapat apa-apa. Nah, selanjutnya kalau yang dadu ada 6 alternatif, kalau kita dapat 1, 3, dan 6, kita dapat uang ya. Kalau kita dapat 2, 4, dan 5, kita tidak dapat apa-apa. Nah, pertanyaannya, kita akan milih yang main yang mana ya. Dan kontribusi untuk permainan itu Rp1.000 ya. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, ini namanya pohon keputusan ya. Nah, jadi pohon keputusan itu, jadi ini simpul keputusan seperti yang sudah sampaikan tadi. Jadi ada 3 alternatif. Apakah kita main lotre mata uang, atau kita main yang kedua, alternatif kedua kita main lotre dadu,
dan kita tidak main sama sekali ya. Nah, kejadian yang kemungkinan yang bisa muncul adalah kalau main mata uang kita bisa dapat angka gambar atau angka. Kemudian kalau main dadu kita bisa dapat angka 1, 2, 3, 4, 5 atau angka 6 ya. Tentunya kalau kita tidak main kita tidak dapat apa-apa ya. Nah, ini kita mau lihat kira-kira permainan penerimaan kita di sini ya. Kita akan dari setiap pilihan kita akan dapat penerimaannya berapa di sini ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat. Jadi ini ya. Jadi kalau kita main mata uang yang tadi ya, kan waktu kita main seperti Mer sudah sampaikan kontribusi kita 1.000 ya. Nah, pada saat kita dapat gambar angka 4, kita akan menerima uang 2.000. Berarti 2.000 itu kita kurangkan dengan kontribusi kita 1.000 tadi, kita akan membawa pulang 1.000 rupiah ya. Nah, kalau angka, kan angka tadi kita tidak dapat apa-apa, berarti kontribusi kita yang 1.000 tadi untuk permainan itu akan hilang. Jadi kita akan rugi 1.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau kita main lotre dadu ya, kalau kita dapat angka 1, karena di situ ketentuannya kalau angka 1 kita dapat 1.000, berarti 1.000 kurang 1.000 kita tidak dapat apa-apa ya. Nah, kalau angka 2 yang kita dapatkan pada saat dilempar, berarti kita akan rugi 1.000 rupiah ya, karena kan kalau angka 2, 4 dan 5 kan kita tidak dapat apa-apa, berarti kita hilang 1.000 rupiah. Nah, kalau kita dapat angka 3, berarti kita akan dapat 2.000 kurang 1.000, kita akan bawa pulang 1.000 rupiah ya. Sedangkan kalau kita dapat angka 6, berarti kita akan dapatkan 3.000 kurang 1.000 sama dengan 2.000. Nah, ini yang kita bawa pulang ya. Nah, kalau kita alternatif yang ketiga, kalau kita tidak main kedua lotre tersebut, berarti kita tidak dapat apa-apa. Jadi kita 0 rupiah yang kita akan bawa pulang ya. Nah, ini merupakan pohon keputusan ya. Ini yang dinamakan pohon keputusan. Nah, dari sinilah baru kita bisa menentukan oh kira-kira kita mau ambil alternatif yang mana yang terbaik untuk kita tentunya ya. Nah, penggambaran diagram keputusan ini contohnya misalnya perusahaan BUMN yang memproduksi barang-barang sarana produksi pertanian ya. Nah, semula perusahaan ini mampu menguasai 20% pasar, tetapi kemudian menurun sampai 10% ya. Itu contohnya untuk dalam pengambilan keputusan ya. Nah, contoh lain lagi misalnya manajer pemasaran melakukan riset pasar atau survei tentang konsumen ya. Nah, hasilnya penurunan disebabkan karena kualitas lebih rendah dibandingkan kualitas pesaing ya. Nah, di sini ada 3 kemungkinan pilihan ya. Apabila ditemui hal seperti yang tadi, ada 3 kemungkinan pilihan. Pertama, perusahaan akan melakukan kegiatan pengembangan produk. Yang kedua, dia meneruskan penjualan tanpa mengadakan perubahan ya. Dan yang ketiga, dia menghentikan produk ya. Jadi kalau hal seperti yang tadi dijumpai ya. Jadi ada 3 alternatif kemungkinan pilihan bagi perusahaan. Jadi pertama kegiatan pengembangan produk, kemudian yang kedua dia meneruskan penjualan tanpa mengadakan perubahan atau tanpa mengembangkan produknya, dan yang ketiga dia menghentikan produksi dari produk tersebut ya. Nah, yang pertama gambar pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini dari perusahaan itu dia ada 2 alternatif ya, dia akan ada 2 kemungkinan yang akan dia dapatkan ya. Apakah itu pertama positif dan yang kedua negatif. Nah, kalau dia dapat dalam pengembangan produk ini
hasilnya adalah positif, maka produk itu bisa dipasarkan, ya. Jadi produk ini bisa dipasarkan. Nah, sedangkan apabila kalau pengembangan produk ini hasilnya negatif, maka ada dua alternatif, ya, dia menghentikan produk atau teruskan produk lama, ya. Nah, itu cara pengembangan produk. Nah, di sini tahapan penggambaran diagram keputusan, ya. Di dalam penggambaran diagram keputusan ini, pertama-tama yang dilakukan adalah pengumpulan alternatif awal, ya. Jadi kita mengumpulkan alternatif awal, ya. Jadi manajer pemasaran dihadapkan pada 3 alternatif yang disebut alternatif tindakan. Nah, alternatif tindakan ini merupakan kumpulan alternatif pertama yang harus dipilih oleh pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan ini sering disebut juga dengan decision maker, ya. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, ini kemungkinan pilihannya yang tadi, ya. Jadi pertama, proyek pengembangan, kemudian teruskan seperti biasa, dan dia menghentikan produksi, ya, seperti yang saya sudah sebutkan dari awal, ya. Jadi ada 3 pilihan, ya, proyek pengembangan. Jadi pengembangan proyek untuk mendapatkan produk yang baru, kemudian dia teruskan seperti biasa, atau dia hentikan produksi, ya. Nah, kemudian ada kejadian tak pasti. Nah, kejadian tak pasti yang melengkapi alternatif awal. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi terhadap alternatif yang dipilih. Nah, ini merupakan kejadian tak pasti, ya. Nah, kejadian tak pasti untuk proyek pengembangan, misalnya hasilnya mungkin positif atau negatif. Sedangkan kalau teruskan dengan produk yang lama, kejadian yang tidak pastinya adalah hal yang mungkin terjadi, tingkat penjualan tetap rendah atau mungkin juga tinggi, ya. Dan kalau dia menghentikan produk, hasilnya bisa tidak ada kejadian tak pasti, jadi penjualan itu sama dengan atau pasti sama dengan 0, ya. Kalau dia menghentikan produk, ya, berarti tidak ada barang lagi yang dijual, ya. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Nah, ini kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal, ya. Jadi ini, ya, ini alternatifnya. Jadi apakah kalau dia melakukan proyek pengembangan, berarti ada 2 pilihan, ya. Dia bisa dapatkan kemungkinan yang bisa terjadi, ya, apakah itu positif atau negatif, ya. Kemudian kalau dia teruskan seperti biasa tanpa pengembangan, berarti dia bisa hasilnya bisa aja penjualan itu tinggi atau rendah. Sedangkan kalau dia menghentikan produksi, otomatis dia tidak ada penjualan, ya. Nah, berikutnya alternatif lanjutan, ya. Alternatif lanjutan ini merupakan alternatif pilihan lanjutan dari kejadian tak pasti yang muncul. Nah, dalam hal proyek pengembangan, bila hasilnya positif, alternatif lanjutannya adalah pasarkan produk baru atau tidak pasarkan, ya. Nah, berikutnya kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Nah, dari alternatif lanjutan yang dipilih akan muncul kejadian tak pasti yang mungkin terjadi, ya. Jadi bila produk baru dipasarkan, maka hasil penjualannya mungkin tinggi dan bisa juga mungkin rendah, ya. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana gambarnya? Nah, ini seperti ini, ya. Nah, ini alternatif lanjutan. Jadi ini kan alternatifnya. Jadi proyek pengembangan alternatif pertama, dia kemungkinan ini bisa terjadi, bisa positif dan bisa juga negatif. Apabila positif, dia bisa pasarkan produk baru atau tidak, ya. Nah, kalau dia memasarkan produk baru ini, hasilnya bisa juga tinggi, bisa juga rendah, ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tak pasti yang bisa terjadi, ya.
Nah, selanjutnya, kalau proyek pengembangan itu hasilnya negatif, berarti ada pilihan, ya, apakah tetap dipasarkan, kemudian yang alternatif yang kedua itu menggunakan, jadi pertama memasarkan produk yang lama, kalau negatif ya, atau yang kedua itu dia menghentikan produk. Nah, kalau memasarkan produk yang lama ini, alternatifnya bisa penjualan itu tinggi atau penjualan itu rendah, ya. Nah, kalau hentikan produk, sudah pasti tidak ada alternatif ya, karena penjualannya pasti nol ya. Nah, berikutnya kalau alternatif yang kedua ini, teruskan seperti biasa. Nah, kalau dia teruskan ini ada dua kemungkinan ya, bisa tinggi penjualannya atau bisa rendah. Sedangkan kalau dia menghentikan produksi, hasilnya pasti nol ya, karena tidak ada produk yang dipasarkan atau dijual ya. Nah, ini merupakan alternatif lanjutan dari pohon keputusan ya, atau diagram keputusan. Nah, selanjutnya penetapan nilai. Nah, tiap jalur dalam diagram keputusan akan menghasilkan suatu nilai yang tersendiri bagi pengambil keputusan atau decision maker. Nah, dituliskan di ujung akhir tiap cabang, ukurannya terserah. Tapi yang lazim ukuran moneter, rupiah, dolar, dan sebagainya. Ya. Jadi ini maksudnya penetapan nilai ya. Jadi nilai-nilai yang di sini maksudnya kita tentukan nilai supaya kita bisa tahu kira-kira hasilnya berapa sih yang paling menguntungkan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penetapan nilai kemungkinan. Nah, setelah nilai hasil ditetapkan untuk dapat menentukan pilihan, diperlukan nilai lain yang menunjukkan besarnya kemungkinan kemunculan dari tiap kejadian tak pasti. Nah, munculnya kejadian tak pasti berada di luar kendali pengambil keputusan atau decision maker. Tapi biasanya dapat ditetapkan berapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nah, seperti yang sudah katakan tadi, nah di bagian ujungnya itu dibuat angka-angka kemungkinan ya. Jadi kalau perusahaan, jadi misalnya kalau di sini ya proyek pengembangan itu kalau dia misalnya kita tentukan kalau dia positif 80% dia positif atau negatifnya berarti 20% ya. Nah, kalau dia 80% dia positif, nah alternatif yang bisa diperoleh misalnya pasarkan produk baru ya. Nah, kalau pasarkan produk baru kalau dia tinggi berarti 90% akan menghasilkan 50 juta ya. Sedangkan kalau dia hasilnya produk baru itu hasilnya rendah, kemungkinannya 10% atau 0,1 ya. Berarti akan rugi 15 juta ya. Nah, kalau alternatif dari yang positif ini tidak memasarkan produk baru, dia akan rugi 5 juta ya. Nah, selanjutnya untuk proyek pengembangan ini apabila hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif, jadi kalau dia pasarkan produk lama, dia ada kedua kemungkinan seperti yang tadi ya, apakah tinggi atau rendah. Nah, kalau dia tinggi, kemungkinannya adalah 0,3 atau 30%. Nah, kalau 30% dia akan kemungkinan dapatkan 35 juta. Sedangkan kalau kemungkinan hasilnya adalah rendah atau 70%, berarti dia akan rugi 20 juta. Ya. Nah, sedangkan kalau dia menghentikan produk, ini dia akan rugi 5 juta. Ya. Nah, ini selanjutnya teruskan seperti biasa ya, alternatif yang kedua ya. Dia bisa tinggi dan bisa rendah. Kalau tinggi kemungkinannya adalah 0,3 atau 30%, dan kalau rendah kemungkinannya adalah 0,7 atau 70%. Nah, kalau hasilnya tinggi, ini dia bisa peroleh 40 juta. Tapi kalau hasilnya rendah, dia akan rugi 15 juta.
Sedangkan kalau alternatif yang ketiga, dia menghentikan produksi, jadi tentu dia tidak akan untung dan tidak akan rugi karena hasilnya adalah nol, ya. Nah, ini merupakan alternatif yang menjadi pilihan-pilihan dari perusahaan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, dalam penentuan pilihan, model itu harus lengkap dan persoalan keputusan. Jadi di sini perlu diperhatikan pilihan alternatif terbaik dan ada faktor ketidakpastian, ya. Jadi pilihan alternatif itu pasti cari yang terbaik dan perlu diperhitungkan ada faktor ketidakpastian di situ, ya. Nah, di sini dikatakan tidak tahu secara pasti hasil apa yang didapat dari alternatif yang dipilih. Jadi pasti ada risikonya, ya. Jadi setiap pengambilan keputusan dari awal sudah katakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung atau ada konsekuensinya, ya, setiap keputusan yang kita ambil. Bahkan ada yang katakan kita tidak mengambil keputusan pun ada risikonya, ya. Jadi tiap orang bisa punya sikap berbeda dalam menghadapi risiko, ya. Nah, ini kalau pilihan langsung, ya. Oh, Mak, dari yang tadi. Nah, oke, ya, lanjut, ya. Jadi ini pilihan langsung, ya. Jadi cara yang lazim adalah dengan membandingkan secara langsung dan kita menentukan pilihan berdasarkan institusi, ya. Jadi ada dua cara yang lazim digunakan kalau pilihan langsung, ya. Jadi membandingkan secara langsung dan menentukan pilihan berdasarkan institusi, ya. Nah, kompleks persoalan itu meningkat, ya. Jadi dalam pilihan secara langsung kompleks persoalan itu meningkat. Jadi sulit menghimpun dan memperoleh informasi dalam pikiran seorang tentunya. Dan sulit gunakan secara langsung untuk melakukan pilihan, ya. Nah, misalnya pengusaha akan menambah jenis produk elektroniknya, ada dua alternatif, ya. Jadi pertama, teknologi pembuatannya belum ada. Yang kedua, staff engineering-nya diperkirakan akan mampu menemukan dengan tingkat keberhasilan 50%, ya, atau 0,5, ya. Ini alternatif produk A, ya. Nah, kalau produk B itu tidak perlu teknologi baru, kemudian ada kemungkinan gagal itu 20%, ya, atau 0,2, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kita bisa gambarkan seperti ini, ya. Jadi kalau produk A itu dia 50% berhasil dan 50% gagal, ya. Jadi kalau dia produk A itu kalau dia berhasil, perusahaan akan mendapatkan 200 juta, ya. Tetapi kalau produk A ini gagal, dia akan tetap menerima 20 juta, ya. Sedangkan kalau produk B, apabila dia berhasil, tingkat keberhasilannya itu 80%, ya. Nah, kalau dia berhasil, perusahaan akan mendapat 80 juta. Tapi kalau produk B ini gagal, dia akan rugi 2 juta rupiah, ya. Karena tingkat kegagalannya 20%, ya. Nah, alternatif yang ketiga, tidak membuat produk baru. Nah, tentunya perusahaan tidak akan mendapat apa-apa, ya. Nah, ini pilihan, ya. Nah, meski kasusnya itu belum begitu kompleks, untuk menentukan alternatif terbaik bukan hal yang mudah, ya. Jadi kita perlu info akurat. Kemudian yang kedua, tingkat kemungkinan berhasil atau gagal yang mendekati kebenaran. Nah, berikutnya tentang dominasi nilai, ya. Jadi persoalannya jadi lain bila di dalamnya ada dominasi alternatif atas alternatif lainnya, ya.
Nah, ini misalnya yang tadi ya, yang kemungkinan yang bisa peroleh ya, kalau dia kemungkinan dia pilih produk A, perusahaan bisa dapat, kalau berhasil dia bisa dapat 200 juta, kalau dia gagal tetap dapat 80 juta ya. Tapi kalau produk B, kalau dia berhasil dia dapat 80 juta, kalau dia gagal minus 2 juta. Dan kalau tidak membuat produk baru, dia tidak mendapat apa-apa ya. Nah, alternatif terpilih tentunya adalah produk A ya. Nah, hasil terjelek produk A sama baik dengan hasil dari produk B ya. Jadi hasil terjeleknya, kalaupun dia gagal, dia akan tetap dapat sama 80 juta ya. Jadi alternatif A mendominasi alternatif dari B ya. Kemudian kalau kita bicara dominasi stokastik atau probabilitas ya. Nah, sedikit lebih lemah dibandingkan dominasi nilai. Ini manajer produksi harus memilih 1 dari 3 jenis produk baru untuk dipasarkan. Nah, produksi pendahuluan telah dilakukan, juga studi tentang harganya. Nah, ini contoh tabel produk yang dapat dihasilkan ya. Jadi ini produk A, B, dan C ya. Nah, harga per unit untuk produk A itu 2.500, biayanya atau biaya produksinya itu 1.500, dan berarti kontribusinya atau yang bisa diperoleh perusahaan adalah 2.500 kurang 1.500, hasil kontribusinya 1.000 ya. Kalau produk B, harga per unit itu 6.000 ya. Kemudian biaya produksinya atau ongkos produksinya itu 4.000, berarti keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan adalah 2.000. Sedangkan kalau produk C, harga per unit adalah 3.750. Biayanya 2.250 dan keuntungan atau kontribusi yang diperoleh adalah 1.500 ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini pilihan mana yang paling baik? Ya tentu kita akan lihat pilihan yang menghasilkan lebih banyak, yaitu 2.000 ini ya, pilihan B, kemudian pilihan C, dan pilihan A ya. Nah, dari penelitian pasar, distribusi kemungkinan tingkat penjualan yang mungkin dicapai untuk masing-masing produk ya. Nah, ini tabel distribusi kemungkinan tingkat penjualan ya. Nah, dari produk yang tadi ini kemungkinannya kita juga harus perhitungkan kemungkinannya. Nah, ini tingkat penjualan 0 sampai 5.000, kemudian ini kemungkinan ya. Nah, kalau kemungkinan A itu 0%, kemudian B itu 0,1 atau 10%, C adalah 0,1 atau 10%. Untuk mendapatkan nilai 1.000, A itu kemungkinan untuk dapat 1.000 itu 0, B itu 0,2, C 0,3 ya. Kemudian kalau penjualannya itu 2.000, A punya 10% kemungkinan, B 20%, C 30% atau 0,3 ya. Kemudian kalau tingkat penjualannya 3.000, A itu 10%, kemungkinannya B itu 0,4 atau 40%, C itu 0,2 atau 20%. Sedangkan kalau penjualannya 4.000, A itu kemungkinannya 0,2 atau 20%, B 0,1, dan C 0,1 atau 10% ya. Sedangkan kalau penjualannya 5.000, produk A itu kemungkinannya 60%. Kemudian produk B dan C itu 0% ya. Nah, sekarang bagaimana sih diagram keputusannya? Nah, untuk itu kita perlu menggambarkannya ya. Jadi ini diagram keputusannya. Jadi di sini alternatif ya, alternatif A, B, dan C ya. Nah, kalau produk A, kemungkinan penjualannya ini ya, 0,1, 0,1, 0,2, 0,6 ya. Nah, tingkat penjualannya ini ya, tingkat penjualannya ini 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000 ya.
Nah, kemudian kontribusi atau jumlah kontribusi atau yang diperoleh oleh perusahaan adalah ini ya. Kalau yang di alternatif A ini dia akan dapat di sini dapat 2.000, ini 3.000, ini 4.000, ini 5.000 ya. Nah, ini kalau produk B ya, kita gambar seperti ini ada tingkat penjualannya di sini, kemudian ini kemungkinan penjualan, kemudian ini tingkat penjualan ya. Nah, kontribusinya 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 ya. Sedangkan kalau alternatif C, ini kemungkinan penjualannya ini adalah 0,1, tingkat penjualannya tidak ada ya. Kalau 0,3 atau 30%, tingkat penjualannya adalah 1.000 ya. Kalau 0,3 tingkat penjualannya adalah 2.000. Kemudian kalau 0,2 tingkat penjualannya 3.000 dan kalau 0,1 atau 10% tingkat penjualannya 4.000 ya. Nah, ini kontribusinya ya. Kontribusinya 0, 1.500, 3.000, 4.500 dan 6.000 ya. Nah, ini jumlah penjualan ya. Nah, sedangkan kalau kontribusi per unit ini berarti ini kalau semua ini kontribusinya misalnya 1.000 ya, 1.000 rupiah kalau produk A, berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 1.000. Kalau produk B itu 2.000 dan kalau produk C itu 1.500 ya. Nah, nanti kita bisa hitung kira-kira alternatif mana yang terbaik tentu ya. Nah, di sini nilai ekspektasi atau dari produk A ya. Ini kalau dari produk A kita bisa lihat dari diagram tadi kita bisa buat tabel seperti ini ya. Kemungkinan penjualannya adalah 0. Berarti nilai ekspektasinya adalah 0. Kemudian kalau kemungkinan penjualannya untuk 0,1 ya, kita ambil dari sini ya. 0,1 ini ya. Ini untuk produk A ya, 0,1, tingkat penjualannya adalah 2.000. Tingkat penjualannya 2.000, kontribusinya adalah 2.000 ya. Jadi jumlah kontribusi adalah 2.000, jadi nilai ekspektasinya adalah 0,1 dikali dengan 2.000, ini hasilnya ada 200. Selanjutnya kalau kemungkinan penjualannya 0,1, kontribusinya 3.000, berarti 0,1 kali 3.000, ini nilai ekspektasinya 300. Begitu juga ini, nilai ekspektasinya 800, dan kalau kemungkinan penjualannya 0,6 atau 60%, jumlah kontribusi 5.000, berarti 0,6 kali 5.000 hasilnya adalah 3.000. Berarti nilai ekspektasinya adalah 4.300 ya. Ini untuk produk A ya. Nah, kalau produk B seperti yang tadi kita hitung nilai ekspektasinya. Nah, hasilnya adalah totalnya adalah 4.400 ya. Jadi kalau produk A itu 4.300, produk B itu hasilnya adalah 4.400. Nah, selanjutnya kalau produk C hasilnya adalah 2.850 ya. Nah, berarti yang paling menguntungkan tentunya adalah yang produk B ya, karena nilai ekspektasinya paling tinggi ya, 4.400 ya. Jadi produk B ini mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mencari nilai kontribusi tertentu bila dibandingkan produk C. Kecuali daerahnya antara 0 rupiah sampai 1.500, maka keduanya punya kemungkinan yang sama ya. Jadi ini dilihat dari kontribusinya ya. Jadi produk C secara stokastik didominasi oleh produk B ya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini ya. Ini gambar dari ini kita sudah bisa lihat sebenarnya ya. Nah, sekarang tingkat aspirasi. Nah, para decision maker mungkin punya target yang harus dicapai. Jadi membandingkan tingkat aspirasi. Misalkan yang penting menghasilkan tidak kurang dari 3.000. Ya, jadi misalnya sudah dipatok
Yang penting tidak menghasilkan kurang dari 3.000. Jadi produk A kemungkinannya adalah 0,9 atau 90%, kalau produk B kemungkinannya adalah 0,7 atau 70%, dan produk C kemungkinannya adalah 0,6 atau 60%. Jadi produk A punya kemungkinan terbesar ya, kalau dari sisi tingkat aspirasi ini ya. Jadi misalnya yang penting menghasilkan tidak kurang dari 3.000 ya. Nah, berikutnya nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi ini adalah hasil yang dicerminkan dalam distribusi kemungkinan. Itu dapat dinyatakan dalam harga rata-rata atau nilai ekspektasinya. Jadi kita pilih nilai tertinggi ya. Oke, saya pikir itu materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan?